dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Senang sekali hari ini saya Bedu kembali menjumpai jamaah semua yang hadir di sini ya, yang ada di Masjid Al Khairiyah Menara Syariah yang berada di kawasan CBD Pantai Indah Kapuk 2 ya, dan tentunya dalam program kesayangan kita di mana lagi kalau bukan di Jalan Dakwah BTV. Dan buat pemirsa setiap BTV dimanapun Anda berada, saya ingatkan bahwa setiap episodenya juga nih ya, Jalan Dakwah memiliki tema yang menarik untuk kita simak dan tentunya insya Allah bermanfaat untuk kita, yang nanti akan dikaji ya melalui tausiah bersama guru kita. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Langsung saja kita sapa A.A. Hilman. Assalamualaikum A. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semakin hari A.A. memiliki wajah yang sangat bersinar dan cemerlang. Iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan doain ya Bu ya. Mudah-mudahan A.A. sehat terus, panjang umur. Dan hari ini Bang Bedu, A. Hilman tuh seneng banget karena bisa ketemu dengan bunda-bunda calon bidadari surga. Amin ya rabbal alamin. Nah, Masya Allah. Dan A, ini calon bidadari surga ini datang dari berbagai majelis taklim nih A. Ya, Bedu akan bacakan dari majelis taklim mana aja nih. Ada majelis taklim At-Taqwa Neling Banten, Cilegon, majelis taklim Al-Falahiyah Desa Dangder Jianti Tangerang, majelis taklim Al-Hasaniyah Pandeglang Banten, majelis taklim Darussalam Bojong Genteng Sukabumi, majelis taklim Anaba Bojong Genteng Sukabumi, dan majelis taklim Nurul Arub Cikarang. Assalamualaikum. Jamaah, kita ketemu lagi di Jalan Dakwah BTV, meraih berkah menuju Bu. Ya. Bu. Ya, duduk aja, jangan diri ya. Hari ini tema kita sangat spesial, luar biasa. Ini bukan nasi goreng pakai telur dua, tapi ini temanya spesial karena hari ini kita memperingati hari Isra Mi'raj. Nah, makanya nih Bedu mau ajak ibu-ibu jamaah dan pemirsa yang ada di rumah untuk membahas keajaiban Isra Mi'raj bersama A. Hilman. Nanti kita akan dengarkan A. Hilman untuk membagikan pengetahuannya yang lebih mendalam tentang mukjizat Nabi Muhammad dalam peristiwa Isra Mi'raj. Kalau gitu langsung saja kita dengarkan tausiah dari A. Hilman. Silakan A. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda waddinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bunda, apa kabar semuanya, sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan bunda yang hadir di masjid ini semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga pemirsa BTV dimanapun Anda berada, semuanya insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal
alamin. Bunda, hari ini kita akan membahas satu peristiwa penting yang Allah hadirkan dalam kehidupan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita semua tahu, sering mendengar peristiwa itu disebut dengan Isra dan Mi'raj. Isra Mi'raj. Di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 1, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Allah berfirman, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan diperjalankannya ini? Waktunya di malam hari. Dari mana ke mana berjalannya? Baginda Nabi Muhammad diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Disebut dengan Isra. Apa namanya? Isra. Diperjalankannya baginda Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, namanya apa? Isra. Kemudian Nabi dimi'rajkan. Mi'raj itu diangkat dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, namanya Mi'raj. Jelas? Isra-nya diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'rajnya diangkat baginda Nabi dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Betul apa betul? Pertama yang harus Bunda ketahui, kejadian ini menunjukkan keagungan Allah. Betul? Kalau dipikir pakai logika mungkin gak nyambung. Nabi bisa melewati Haram ke Aqsa, bahkan naik ke Sidratul Muntaha dalam satu malam. Kalau pakai logika kita nggak nyambung. Betul? Kalau pakai akal kita nggak ketemu cara pandangnya. Iya? Tapi kalau pakai kekuasaan Allah, bisa apa bisa? Mungkin apa mungkin? Maka di awal ayatnya langsung Allah sampaikan, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bunda tanya, pemirsa tanya, bagaimana caranya baginda Nabi bisa berjalan itu? Ketika Nabi Isra, Nabi menggunakan kendaraan namanya buraq. Namanya apa? Buraq ini kecepatannya luar biasa, melebihi kecepatan kendaraan apapun. Gimana bunyinya? Ya, cepat. Isra, Nabi diperjalankan dengan kendaraan namanya apa? Buraq. Tidak akan ada kendaraan yang lebih canggih daripada buraq. Sampai di Aqsa, kemudian buraqnya diikat. Nanya, bagaimana cara Nabi berangkat ke Sidratul Muntaha? Ternyata Nabi menggunakan tangga. Yang tangga itu namanya tangga berjalan. Nabinya diam, tangganya berjalan. Dulu mah kita nggak kebayang, sekarang namanya kitanya diem, tangganya naik. Ada apa enggak? Namanya apa? Dulu nggak nyambung, sekarang nyambung.
Tapi tetap secanggih eskalator yang ada sekarang nggak akan bisa menandingi eskalatornya yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi Mi'raj, Nabi di setiap langitnya bertemu dengan para nabi yang lain. Dikisahkan ada 7 kali pertemuan, 7 tingkatan. Betul? Di tangga yang pertama Nabi bertemu dengan Nabi Adam. Di tangga yang kedua, di langit yang kedua, Nabi bertemu dengan Nabi Nuh alaihi salam. Di langit yang ketiga, Nabi bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Di tangga yang keempat, langit yang keempat, Nabi bertemu dengan Nabi Isa alaihi salam. Di tangga langit yang kelima, Nabi bertemu dengan Nabi Sulaiman alaihi salam. Di langit yang keenam, Nabi bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Di langit yang ketujuh, Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Ini luar biasa. Pertanyaannya, kenapa Allah hadirkan peristiwa Isra Mi'raj kepada Nabi? Ternyata bunda sayang, pemirsa BTV, kalau kita membaca sejarah latar belakangnya, ternyata Isra Mi'raj itu adalah cara Allah menghibur hati Nabi, menguatkan hati Nabi. Karena sebelum kejadian ini, Nabi merasakan kesedihan yang luar biasa. Apa yang bikin Nabi sedih? Ternyata Nabi kehilangan 2 orang yang dicintai dalam hidupnya. 1, Nabi kehilangan istri pertamanya yang bernama Khadijah binti Khuwailid alaihassalam. Dan yang kedua, Nabi kehilangan paman yang dicintainya, Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Sedih apa sedih? Maka Nabi dikuatkan oleh Allah dengan peristiwa Isra Mi'raj. Kalau bahasa anak muda sekarang, healing. Apa namanya? Healing. Nabi diajak jalan namanya Allah. Betul? Dari Haram ke Aqsa Nabi jalan. Kemudian Nabi diangkat dengan Mi'rajnya. Nabi bertemu dengan para nabi yang lain. Yang ternyata bunda sayang, kalau bunda membaca, para nabi yang ditemui oleh Nabi Muhammad ketika Mi'raj adalah para nabi yang selama hidupnya diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Adam diuji, Nabi Nuh diuji, Nabi Yusuf diuji, Nabi Isa diuji, Nabi Sulaiman diuji, Nabi Musa diuji, Nabi Ibrahim diuji. Seolah-olah Allah mengingatkan kepada baginda Muhammad, jangan sedih. Ternyata orang sebelum kamu pun ada yang sedang diuji. Sampailah di langit ke-7, berpisah dengan malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Ijrail yang mengantarkan ketika itu. Kemudian Jibril mengatakan, ya Muhammad, setelah ini engkau sendiri datang kepada Allah. Engkau sendiri yang bertemu dengan Allah. Sampailah baginda Nabi berjumpa dengan Allah di Sidratul Muntaha. Kemudian Nabi dikasih oleh-oleh sama Allah. Apa oleh-olehnya? Perintah sholat. Seakan-akan ini mau bilang ame kita, bunda sayang yang lagi sedih, kuatin hatimu dengan apa? Sholat. Yang lagi gelisah, tenangin hatimu dengan apa? Sholat. Yang lagi susah hidupnya, mudahkan urusanmu dengan apa? Sholat. Yang ada masalah ame rumah tangga, ada? Yang ada masalah sama rumah tangga, sama keluarga, sama urusan ekonomi, apapun masalahnya, selesaikan dengan apa? Salat. Isra Mi'raj adalah peristiwa penting yang mengingatkan kita bahwa kesedihan sesakit apapun, kesulitan seberat apapun, insya Allah selesai selama kita menggantungkan kepada siapa? Allah. Mudah-mudahan peristiwa Isra Mi'raj itu membuat kita berisra dan bermi'raj. Betul? Isra memperjalankan diri kita dari masjid ke masjid, Mi'raj mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tepuk tangan untuk Ahilman, Ibu. Sekarang udah kasih kesempatan. Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau saya?
Nggak ada. Oh, nggak ada. Ya, nggak ada yang mau nih. Ibu sini. Oke, silakan. Mana? Silakan. Ya, silakan Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Aat dari Majelis Taklim Al Hasaniyah Pandeglang Banten. Saya mau bertanya, Iya. Nabi Muhammad itu kan sosok manusia yang paling suci, yang paling kuat, yang tangguh untuk memperjuangkan agama kita, agama Islam. Yang jadi pertanyaan saya, kira-kira ada nggak sih petunjuk atau tuntunan bagi kita khususnya sebagai umatnya agar kita bisa seperti sekuat dan setangguh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Walaupun itu tidak mungkin, tapi setidaknya kita bisa mencoba. Itu saja pertanyaan dari saya. Sumasalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung jawab. Bunda, dalam hidup, apakah baginda Nabi Muhammad pernah mendapatkan ujian? Ujian beliau dikit apa banyak? Banyak aja, banyak banget. Mohon maaf ya Bunda sayang, kalau kita membandingkan ujian kita dengan ujian baginda Nabi, ujian kita mah nggak ada apa-apanya. Betul apa betul? Baginda Nabi pernah dihina ame orang lain? Pernah dicaci maki? Pernah dilempari batu? Nabi pernah kehilangan? Mohon maaf, semua bentuk ujian rasa-rasanya pernah didapatkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Ustadz, bagi kita semua yang sedang diuji, ayo kita belajar bagaimana sikap terbaik saat kita diuji. Nabi ngajarin nama kita, banyakin sabar. Banyakin apa? Sabar. Sabar itu apa? Sabar itu al-habsu wal man'u. Sabar itu menahan diri dan mengendalikan diri dari sesuatu yang dibenci oleh Allah. Itu sabar. Maka gimana caranya agar kita meneladani Nabi saat diuji? Sabar, dan yang bisa nguatin sabar adalah sholat. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang yang beriman, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Ustadz, kenapa harus sabar dan sholat? Karena duanya nggak bisa dipisahkan. Orang sabar pasti sholat. Orang lagi sholat harus sabar. Betul apa betul? Kalau Bunda bilang, Ustadz udah sabar, udah sabar, tapi tidak terbukti dengan sholat kita yang baik, berarti belum sabar. Karena orang yang sabarnya benar, pasti sholatnya benar. Karena sabar itu makin kuat ketika sholatnya makin hebat. Tepuk tangan buat Bunda yang betul. Puasa Hilman. Ya, pertanyaan selanjutnya silakan. Siapa? Sebelah sini. Oke. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Iim dari Majelis Taklim Al-Falahiyah Dangder Jayanti. Saya mau nanya, Iya. Pasti semua ibu-ibu di sini pun ngefans sama Nabi Muhammad. Begitu juga saya, dan sangat-sangat saya memuja beliau dengan perjuangannya untuk membela Islam, untuk membela umatnya. Bahkan di akhir hayatnya dia menitipkan umati.
sampai beberapa kali Ustadz. Dan di situ saya sangat ingin bertemu walaupun dalam mimpi, dan itu pun tak mungkin. Dan saya sangatlah ingin melihat peninggalan beliau, yaitu yang ada di Mekah, diantaranya seperti Raudhah gitu Tad. Terus seperti peninggalan beliau seperti rambutnya apa kan berada di museum di Madinah ya Tad. Adakah, pertanyaan saya Ustadz, adakah doa khusus untuk menuju Baitullah ataupun Raudhah? Dan saya sangatlah sedih kalau mendengar labbaik Allahumma labbaik. Saya ingin sekali menuju Mekah. Pertanyaan saya itu tadi, apa doa khusus untuk menuju Raudhah? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa khusus untuk bisa ke Mekah. Baik. Masya Allah. Bunda, semua di antara kita pasti ingin berziarah ke makam baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana tempatnya itu Di kota Madinah Al-Munawwarah. Di Madinah itu ada satu masjid namanya Masjid Nabawi. Nabi itu dimakamkan di Masjid Nabawi. Di samping makam Nabi, antara mimbar Nabi dengan rumah Nabi yang kemudian sekarang jadi makamnya Nabi, di antara makam Nabi dengan mimbar Nabi ada satu taman yang disebut dengan taman-taman surga, namanya Raudhah. Namanya apa? Raudhah. Barang siapa yang berdoa di tempat Raudhah, taman di antara taman-taman surga, maka Allah malu tidak mengabulkan doa-doanya. Tepuk tangan buat Bunda yang bertanya. Oke, baik jemaah. Setelah ini Hilman akan kembali melanjutkan tausiahnya. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Meraih berkah menuju jannah. Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mams, tayangan mendidik sangat penting untuk tumbuh kembang sang buah hati. Maka dari itu BTV menghadirkan program anak, yaitu kartun yang lucu dan juga seru, sangat ramah untuk anak-anak kita. Deretan programnya ada Bonnie Bears setiap hari jam 8 pagi dan jam 15.45 sore. Ada Motu Patlu setiap hari jam 9 pagi dan jam 17.45 sore. Serta Didi and Friends setiap hari jam setengah 8 pagi dan jam 14.45 siang. Siap menemani waktu bermain anak kita, serta memberikan hiburan yang positif. Ingat ya, tayangan kartun mendidik dan menghibur cuma di BTV, televisi paling menghibur. Untuk kesempurnaan dan kenyamanan ibadah Anda, pelayanan umroh dan haji yang prima dan andal, tata laksana ibadah sesuai Al-Quran dan Sunnah Rasul, menawarkan sistem yang kekeluargaan, amanah, informatif, peduli, dan tulus. Multazam Utama Tour. Dipersembahkan oleh Kita kembali lagi bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Meraih berkah menuju jannah.
Baik jamaah yang ada di Masjid Al-Khairiyah dan juga pemirsa yang ada di rumah. Sebelum nanti Ahilman akan melanjutkan tausiahnya tentang keajaiban Isra Mi'raj, ya, memaknai peristiwa Isra Mi'raj dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa. Nanti Ahilman akan lanjutkan. Tapi sebelumnya berdua akan bacakan nih pertanyaan dari jamaah yang ada di rumah yang sudah masuk melalui akun Instagram kami di @jalandakwah_btv_official. Sudah ada dari @shalala055. Shalala055. Assalamualaikum saya mau bertanya, perintah sholat 5 waktu kan ada di peristiwa Isra Mi'raj. Nah, di usia dewasa ini saya baru memaknai peristiwa Isra Mi'raj dengan mendalam. Dan setelah saya paham, saya insya Allah mau lebih khusyuk dan rajin melaksanakan sholat 5 waktu. Gimana sih caranya meningkatkan kekhusyukan dalam sholat? Mohon masukannya. Terima kasih Baik, Masya Allah. Bunda, sholat itu adalah tiangnya agama. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Faman aqomaha faqad aqomaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang tegak sholatnya, maka tegak agamanya. Dan barang siapa yang rusak sholatnya, tidak baik sholatnya, maka rusak pula agamanya. Oleh karena itu dalam sholat harus menghadirkan kehusyuan. Betul? Gimana caranya agar sholat kita bisa menghadirkan sholat yang khusyuk? Yang pertama, lurusin niatnya. Betul apa betul? Niat sholatnya tuh bener-bener harus karena siapa? Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Betul? Kalau niatnya udah lurus, niatnya udah bagus, maka masuk yang kedua, kaifiyahnya yang juga harus kita perbaiki. Caranya, betul? Bacaannya. Orang kalau pas sholat, antara yang paham bacaan dengan yang tidak paham bacaan, beda apa enggak? Beda. Yang paham bacaan dia akan menghayati setiap lantunan yang dia baca dalam sholat yang dia tunaikan. Betul? Yang ketiga, perbaiki wudhu kita. Mungkin sholat kita nggak khusyuk karena wudhunya nggak benar, keceprak kecepruk. Terus apa? Betul? Sehingga niat yang tadi udah lurus, kaifiyah tadi udah benar, tapi wudunya ada yang kurang benar, mungkin saja tidak mendatangkan kehusyuan. Betul? Tentu yang keempat, agar kita tambah khusyuk, hadirkan suasana yang baik ketika sholat. Tempatnya yang bersih, pakaian yang digunakannya juga harus bersih. Betul? Bunda pakai mukenanya yang bersih. Betul? Kalau pakai sarung, pakai baju, pakai peci yang bersih. Betul? Sajadahnya juga yang bersih. Semuanya bersih. Kita mah kalau berangkat ke mall, khusyuknya minta ampun. Tapi menghadap kepada Allah kadang-kadang kita lupa untuk khusyuk. Betul? Mudah-mudahan ini cara agar kita bisa sholat dengan khusyuk. Betul? Karena kalau kita bicara tentang sholat, ini adalah bagian daripada hikmah peristiwa Isra dan Mi'raj. Betul? Maka bagaimana kita memaknai peristiwa Isra Mi'raj dalam hidup yang dikaitkan dengan sholat? Tentu yang pertama, kita memahami Isra Mi'raj itu punya makna yang mendalam tentang kebesaran Allah. Betul?
kita harus makin yakin sama Allah, makin dekat sama Allah, makin berharap bersandar sama Allah. Karena faktanya berharap kepada manusia banyak sakit hatinya. Iya apa iya? Berharap ke manusia mah banyak kecewanya. Biasa aja ibu, kayak ada sakit hati gitu. Betul? Berharap ke manusia mah berharap A jadinya B, maunya begini jadinya begitu. Maka udahlah, Isra Mi'raj ngajarin ame kita cukup berharap sama Allah yang maha besar. Betul? Cukup berharap sama Allah yang maha agung. Jangan sandarkan hati kita kepada selain Allah, karena ujungnya pasti akan kecewa. Setuju? Yang kedua, Isra Mi'raj juga mengajarkan kepada kita makna kesabaran. Sing sabar dalam hidup. Hidup ini banyak cobaan. Kalau banyak cucian namanya laundry. Betul? Isra Mi'raj nguatin kita, ayo seberat apapun hidupmu, nggak usah khawatir, kita punya siapa? Allah. Seberat apapun ujianmu, jangan pernah putus asa, karena kita punya Allah. Mudah-mudahan kita diisrokan, dimi'rajkan, artinya kita diperjalankan oleh Allah dari setiap ujian. Gak apa-apa Allah menguji kita, asalkan dengan ujian itu membuat kita makin dekat dengan Allah. Betul? Kira-kira bunda yang di sini lebih banyak bersabarnya atau kurang sabarnya? Dari wajahnya agak mengkhawatirkan. Dan yang ketiga, Isra Mi'raj juga punya makna kesyukuran. Betul? Diuji sabar, dikasih nikmat syukur. Diuji sabar, dikasih nikmat syukur. Betul? Nikmat Allah dikit apa banyak? Nikmat Allah kecil apa besar? Yang sedikit bukan nikmatnya, yang sedikit rasa syukurnya. Betul? Maka AA, bagaimana cara bersyukur terbaik? Caranya adalah dekati Allah. Salah satunya perbaiki sholat. Betul? Perbaiki sholatmu, maka Allah perbaiki hidupmu. Jaga sholatmu, maka Allah akan jaga hidupmu. Karena kalau kita hidup tapi nggak sholat, nggak ada artinya. Betul? Makanya dulu waktu di kampung, ibu saya sering nyanyi nih lagu ini nih. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang, apa gunanya walaupun 1000 tahun kalau tak sembahyang, apa gunanya? Isra Mi'raj mengajarkan 3 hal. 1, tentang kebesaran Allah. 2, tentang kesabaran kita menghadapi ujian. 3, tentang kesyukuran kita terhadap nikmat Allah. Salah satunya perbaiki sholat. Sholatlah sebelum disolatkan. Betul? Sholatlah sebelum disolatkan. Mudah-mudahan kita semua orang-orang yang ahli menjaga sholat. Tepuk tangan buat bunda semua yang ada. Oke, sekarang kembali Bunda kasih kesempatan yang mau bertanya. Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Mana ibu? Silahkan. Ya, silakan ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Uju Julaiha dari Majlis Ta'lim Al-Falahiyah Dangder Jayanti, Banten, Tangerang. Ibu Juju. Ya. Yang punya gemblong. Beda.
Saya mau tanya, apa hukumnya kalau memperingati acara Isra Mi'raj dengan acara makan-makan? Jadi anak saya yang sekolah SD, di sekolahnya selalu ngadain acara Isra Mi'raj, selalu harus bawa makanan yang dikasih pada gurunya. Terus temennya yang enggak bawa makanan nggak bisa, nggak bisa bawa makanan ke sekolah. Acara, jadi ada temennya yang nggak bisa bawa makanan ke sekolah. Kebetulan bapaknya itu seorang pemulung. Jadi yang nggak bawa makanan ke sekolah itu dimarahin sama gurunya. Nah, gimana itu hukumnya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sempat viral juga tuh ayah, yang anaknya nggak bayar SPP 2 bulan suruh jongkok. Ya, ini nggak bawa makanan, nggak Isra Mi'raj. Ya Allah, nggak makan lagi juga jadinya. Sekarang gimana hukumnya? Bunda, setiap perayaan Islam itu atau perayaan hari besar Islam itu harus diniatkan sebagai syiar. Sebagai apa? Syiar. Makin rame, makin semarak, niatnya jadi syiar, jadi dakwah. Jadi kalau Ahilman ditanya, boleh nggak bikin acara Maulid Nabi? Boleh. Jadi apa niatnya? Syiar. Mohon maaf, mungkin kalau nggak ada acara Maulid Nabi, anak-anak kita nggak kenal sama Nabi. Betul? Ada yang nanya, boleh nggak bikin acara Isra Mi'raj? Boleh. Wasilahnya berharap mudah-mudahan dengan acara Isra Mi'raj jadi syiar, anak-anak kita jadi tahu Isra Mi'raj. Betul? Pertanyaannya, ngapain di dalamnya? Betul? Di dalamnya kita ngaji, bagus tidak? Di dalamnya kita silaturahmi, bagus tidak? Di dalamnya kita baca zikir, solawat, doa, bagus tidak? Di dalamnya kita ngundang guru, ngundang ustadz, ceramah, ngasih nasihat, bagus apa enggak? Di dalamnya ada konsumsi. Nah, bagus juga konsumsinya. Ada yang ngasih makanan. Pertanyaannya, selama tidak memberatkan, boleh. Ini yang suka jadi masalah, mohon maaf. Kadang-kadang antar kampung suka banding-bandingin. Ada yang begitu, ada. Yang mana kampungnya itu? Nah, ini yang agak-agak kurang tepat. Kampung ini bilang, di kampung sono waktu Isra Mi'raj rame. Ngundangnya Ustadz Bedu. Ubet di sana. Masa kampung kita kalah? Ujungnya ngerepotin masyarakat di situ. Ada yang begitu, ada? Mohon maaf, dipaksa iuran. Dan dipaksa ditentuin iurannya segini. Ini yang diundang Ustadz Bedu. Mahal. Ujungnya yang niatnya syiar malah jadi nggak syiar. Betul? Maka Ahilman pesannya, kalau bagi-bagi makanan boleh, asal tidak memberatkan. Betul? Sewajarnya, secukupnya. Sewajarnya, secukupnya. Tadi di sekolah anak-anak semua bawa makanan, boleh. Sewajarnya, secukupnya. Betul? Syiar, karena senang, bangga memperingati Isra Mi'raj. Tapi juga nggak boleh bilang sama yang nggak bawa makanan. Yang boleh Isra Mi'raj yang bawa makanan. Yang tidak bawa makanan nggak Isra Mi'raj. Jangan. Justru yang bawa makanan jika berlebih bagi sama yang nggak bawa makanan. Betul? Pada akhirnya semua jadi syiar, semua jadi kebaikan. Jangan menodai sesuatu yang baik dengan yang tidak baik.
Setuju? Mudah-mudahan kita bisa memperingati Isra Mi'raj dengan cara yang baik, dengan sesuatu yang baik, yang insya Allah membawa hal yang baik untuk kita. Tepuk tangan buat Bunda yang bertanya. Jadi begitu Bu Juju ya. Artinya dalam memperingati Isra Mi'raj adalah pada substansi atau isi ya, apa yang ada di dalamnya gitu ya, bukan isi konsumsinya apa, wah pastel doang sama lemper nih, ini nggak ada minumannya. Jadi itu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya siapa? Silakan. Iya. Iya, silakan. Aduh. Jangan dipukul, palanya sakit lah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Syarifah. Syarifah. Ya, dari Majelis Nurul Arum Cikarang. Cikarang. AA mau curhat boleh nggak? Boleh. Silakan Syarifah. Oke. Jadi saya baru berantem sama sahabat dekat saya. Bertengkar fisik apa bertengkar mulut? Mulut. Oh mulut. Jadi mulutnya yang bertengkar. Iya. Gara-gara saya nggak diajakin kajian. Nah kajiannya itu kan spesial ya Ustadz. Isra Mi'raj. Dan itu ada Ustadz favorit saya. Mohon maaf nggak saya sebutkan nama Ustadznya. Kalau tapi favorit berarti ganteng dong. Ganteng Ustadz, ya Allah. Ya bilang aja Ustadz Hilman. Nah gitulah. Nggak apa-apa, ini kan sudah terbuka kan. Kesannya kalau nggak diomongin itu ngomongin Ustadz. Iya. Hilman. Oke, terus. Iya. Terus kan awalnya mau janjian kan, mau datang. Saya lupa Ustadz, tapi nggak diingetin sama sahabat saya. Sahabat saya malah pergi sama temennya. Kamu ditinggal begitu saja. Iya, saya sakit hati Ustadz. Sakit hati, nggak datang ke acara Isra Mi'raj yang ada Ustadz favorit kamu. Iya. Oke, terus gimana AA di hari Isra Mi'raj ini? Tapi saya malah sakit hati, itu solusinya gimana? Pencerahannya Ustadz. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang perlu digarisbawahi, kamu tolong dijawab ya. Sakit hati karena nggak ketemu Ustadz favorit kamu atau nggak diajak peringatan Isra Mi'rajnya? Mbak jawab. Dua-duanya Ustadz. Dua-duanya. Sama kayak begini. Iya. Ibu sayang dikasih tahu mau syuting Jalan Dakwah BTV. Iya. Niatnya mau ngaji atau ketemu AA-nya? Mau ngajinya atau ketemu AA-nya? Jangan bohong. Nah, ini kan teteh ini sama kayak begitu. Persis kasusnya. Persis. Contoh kasusnya sama. Tiba-tiba ibu teh udah nyiapin kerudungnya, udah nyiapin dress code-nya, udah nyiapin semua. Tiba-tiba ditinggal. Sakit apa enggak? Di mana sakitnya? Mungkin waktu berangkatnya mas sakit ya sakit. Iya. Nanti tambah sakit lagi pas udah tayang. Teteh juga sama, nggak usah sakit hati gara-gara nggak ketemu ustadznya. Yang harus sakit hati itu, ya Allah harusnya saya bisa ngaji, tapi saya jadi nggak bisa ngaji. Sama bunda yang ditinggal oleh orang Pandeglang, yang ditinggal oleh orang di Liseng, Cilegon, di Silang, yang ditinggal ame orang Tangerang, yang ditinggal ame orang Sukabumi, ditinggal sama orang Cikarang, semua jamaah yang ditinggal sama teman-temannya ini. Jangan sakit hati karena nggak diajak syutingnya, betul? Kalau boleh sakit hati, ya Allah, coba saya bisa ikut ngaji ke sana. Betul? Jadi sakit hatinya bukan karena manusianya. Sakit hatinya karena ada kesempatan bisa ngaji, tapi kita nggak bisa ngaji. Betul? Maka mbaknya maafin temennya. Jangan sampai gara-gara urusan
Bukan, gara-gara cuman urusan ngelihat ustadz yang ganteng tadi, iya kan? Nggak jadi, nggak bisa, jadi bikin sakit hati. Mohon maaf, ustadznya tetap ganteng, temennya ngaji, yang sakit hati kita sendiri. Betul apa betul? Apalagi dalam memperingati Isra Mi'raj ini, belajar maafin orang. Tepuk tangan buat mbaknya yang bertanya. Pertanyaan selanjutnya, silakan. Siapa? Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hajah Siti Sofia dari Majelis Ta'lim Al-Hasaniyah Pandeglang, Banten. Saya mau tanya, apakah ada pesan khusus dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang saya amalkan dan mendidik anak saya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Terima kasih, Hilman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu Siti Sofia, nanti jawabannya akan dijawab di episode berikutnya, Bu ya. Di segmen berikutnya ya. Jadi Ibu aja Siti Sofia jangan kemana-mana. Setelah ini Ahilman akan menjawab pertanyaan dari Ibu Siti Sofia. Anak laki-lakinya sulit diatur ya untuk bisa belajar sholat 5 waktu. Padahal suami ibu ya, walaupun suami ibu sholat 5 waktu ya. Jadi walaupun kita hidup 1000 tahun, kalau nggak sholat apa gunanya? Setelah ini Ahilman akan menjawab. Tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV, meraih berkah menuju jannah. Dipersembahkan oleh buat para bunda, mamah muda, dan ibu-ibu yang punya anak kecil di rumah. Nih, sekarang BTV punya banyak program kartun dan animasi. Kartunnya lucu-lucu dan yang pasti mendidik. Nah, ini sangat menghibur pastinya ya. Yuk, ajak sang buah hati untuk menikmati program kartun yang ada di BTV. Ada Body Bears setiap hari jam 8 pagi dan 15.45. Ada Motu Patlu setiap hari jam 9 pagi dan 17.45. Serta Didi and Friends setiap hari jam setengah 8 pagi dan jam 14.45. Jangan lupa juga ya Maps, cuma ada di BTV, televisi paling menghibur. Untuk kesempurnaan dan kenyamanan ibadah Anda, pelayanan umroh dan haji yang prima dan andal, tata laksana ibadah sesuai Al-Quran dan Sunnah Rasul, menawarkan sistem yang kekeluargaan, amanah, informatif, peduli, dan tulus. Multazam Utama Tour. Alhamdulillah, terima kasih jamaah Anda masih bersama kami di Jalan Dakwah BTV, meraih berkah menuju jannah. Di segmen sebelumnya Ibu Siti Sofia bertanya bagaimana sih caranya menasehati anak yang sulit untuk diajarkan sholat 5 waktu. Padahal sang suami itu selalu rajin sholat ke masjid. Adakah pesan khusus dari Nabi Muhammad SAW agar anaknya bisa menjadi anak yang rajin sholat? Hilman, silakan. Iya, Bunda. Ada 3 hal yang bisa Bunda lakukan sebagai orang tua untuk menasehati anak kita, khususnya dalam urusan sholat. Apa 3 hal itu, AA? Kalau boleh AA sederhanakan, 3 hal itu adalah contohkan, arahkan, doakan. Tuh 2, 3. Contohkan, arahkan,
Ulangi lebih keras. Contohkan. Tadi bunda sayang sama suami sudah mencontohkan, betul? Bahkan beliau bilang, suami saya sholat 5 waktu ke masjid. Bahkan belum azan udah sholat. Oh enggak ada. Enggak. Jadi udah nyontoin, bagus. Dan ingat ya bunda sayang, yang namanya anak itu peniru yang paling hebat. Jadi kalau bunda mohon maaf bilang sama anak begini, suami bunda, nah ke masjid, tapi bapaknya nggak ke masjid, itu cuma 3% pengaruhnya. Tapi kalau bilangnya nah ke masjid bareng ayah, itu pengaruhnya 97%. Contohkan, betul? Nah baca Quran, tapi ibunya nonton sinetron terus, agak berat kayaknya. Makanya ketika bunda nyuruh anak baca Quran, minimal bunda pun baca Quran. Contohkan. Yang kedua, arahkan. Mungkin lisan kita kadang-kadang tumpul ngomong sama anak, betul? Berarti bunda nasihatnya harus penuh hikmah. Pinjam lisan orang lain, betul? Bunda mungkin sering dengar ceramah-ceramah guru-guru kita di TV, di sosial media gitu ya. Misal bunda sering dengar ceramah Ahilman, bilang sama anak, nih dengerin nak. Atau sekarang anak zaman sekarang mah bunda forward, nih dengerin. Mungkin lisan bunda agak susah nasehatin anak. Biarkan lisan orang lain yang nasehatin anak kita, betul? Arahkan. Nah yang ketiga, udah dicontohin, udah diarahin, terus apa sisanya? Doakan. Doa sama Allah. Apa di antara doanya? Biar anak kita jadi anak yang jaga sholat. Salah satunya bunda bisa baca doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Sekali, bunda sekali. Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan aku orang yang ahli sholat. Ya Allah, jadikan anak, cucu, keturunanku orang yang ahli sholat. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah yang mengabulkan setiap doa kami. Amin. Bisa diamalkan? Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Mudah-mudahan anak, cucu, keturunan kita semuanya soleh dan soleha dan jadi anak yang ahli sholat. Amin ya rabbal alamin. Tepuk tangan buat bunda yang berkah. Semoga ibu, anak ibu ya jadi anak yang rajin sholat bu ya. Biar bisa ikut bapaknya ke masjid ya. Jadi ibu Siti Sophia senang dah punya anak rajin sholat ya. Amin amin. Baik. Terima kasih nih untuk tausiahnya. Itulah tadi tausiah dari Hilman tentang mukjizat Isra Mi'raj ya. Tapi sebelum kita akhiri tausiah hari ini, boleh kita tutup dengan doa agar apa yang saya sampaikan ini bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, dan apa yang menjadi keinginan hajat kita semua bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh. Tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita.
Silahkan aminkan dalam hati masing-masing. Semoga doa-doa yang kita panjatkan Allah kabulkan. Istighfar 3 kali. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Ghafur. Duhai Allah yang Maha Pengampun, duhai Allah yang Maha Pemaaf. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, ampuni semua maksiat kami. Ya Allah, maafkan kesalahan kami. Ya Allah, jangan keluarkan kami dari masjid ini kecuali kami yang banyak dosa. Engkau ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, jangan Kau pisahkan kebersamaan kami kecuali kami yang banyak dosa. Engkau maafkan kesalahan kami. Ya Allah, maafkan kami jika selama ini kami sering melalaikan sholat. Ya Allah, maafkan kami jika selama ini kami sering mengakhirkan sholat. Ya Allah, maafkan kami jika selama ini kami sering tidak khusyuk ketika sholat. Ya Allah, di hari peristiwa Isra Mi'raj ini kami mohon ya Allah, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan kami orang yang senantiasa menjaga sholat. Ya Allah, jadikan kami orang yang senantiasa memelihara sholat. Ya Allah, jadikan kami orang yang senantiasa memperbaiki sholat. Ya Allah, jadikan keluarga kami ahli sholat. Jadikan anak, cucu, keturunan kami ahli sholat. Ya Allah, mampukan kami menjadi hamba-Mu yang pandai menjaga sholat. Ya Allah, panjangkan umur kami, sehatkan badan kami. Ya Allah, siapapun di antara kami yang sedang sakit, sembuhkan penyakitnya. Jika ada yang sedang gelisah, tenangkan hatinya. Jika ada yang sedang punya masalah, tunjukkan jalan keluarnya. Jika ada yang sedang susah, mudahkan urusannya. Jika ada yang sedang sempit, lapangkan jalannya. Jika ada yang punya hajat, ya Allah, segerakan hajatnya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, kami tidak tahu sampai kapan usia kami Engkau izinkan hidup ini. Seandainya kami wafat nanti, wafatkan kami semua dalam keadaan beriman. Wafatkan semua dalam keadaan Islam. Wafatkan kami semua ya Allah dalam keadaan berwudu. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan sujud, dalam keadaan sholat. Wafatkan kami nanti ya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, jadikan Isra Mi'raj ini membawa hikmah dalam hidup kami, membawa pelajaran yang baik untuk hidup kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, masukkan kami semua nanti ke dalam surga-Mu ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Hilman untuk doa dan tausiahnya, dan terima kasih juga untuk seluruh jamaah yang sudah hadir di Masjid Al Khairiyah Menara Syariah kawasan Cibede Pantai Indah Kapuk 2. Dan terima kasih juga pemirsa setia BTV, jamaah yang ada di rumah dimanapun Anda berada telah menyaksikan program Jalan Dakwah. Jangan lupa ikuti terus dan follow akun media sosial kami di @btv_id_official dan di @jalandakwah_btv_official. Jika Anda memiliki pertanyaan
pertanyaan silakan kirim DM dan insya Allah pertanyaan Anda akan dijawab oleh AA Hilman. Jangan lupa saksikan terus Jalan Dakwah setiap hari Senin sampai di Jumat pukul 6 pagi tentunya hanya di BTV. Dan insya Allah kita ketemu lagi di Jalan Dakwah BTV. Meraih berkah menuju jannah. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.